Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, iman, akal, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan akhlak yang agung. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu perbuatan yang dilarang keras dalam Islam, yaitu mencuri. Perbuatan ini bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga merusak iman, akhlak, dan merendahkan martabat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ini penting agar kita bisa menjaga diri dari perbuatan dosa dan membangun masyarakat yang aman, jujur, dan bermoral. Pengertian mencuri. Mencuri adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, tanpa izin, dan dengan tujuan memilikinya. Dalam istilah fikih disebut as-sarika, yaitu mengambil harta orang lain secara diam-diam pada tempat yang terjaga. Mencuri bukan hanya mengambil barang besar atau mahal. Mengambil barang kecil seperti pulpen, uang teman, makanan di kantin tanpa bayar, bahkan mengkopi jawaban ujian juga termasuk bentuk ketidakjujuran yang dekat dengan mencuri. Hukum mencuri dalam Islam. Islam memberikan perhatian sangat serius terhadap tindakan pencurian. Allah berfirman, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Ayat ini menunjukkan bahwa pencurian adalah dosa besar. Karena itu, Islam menegakkan hukuman keras sebagai peringatan agar masyarakat merasa aman dan terhindar dari pencurian. Rasulullah SAW juga bersabda, tidaklah seorang pencuri menemui Allah dalam keadaan beriman ketika ia mencuri. HR Bukhari dan Muslim. Artinya, ketika seseorang melakukan pencurian, iman sedang dalam keadaan sangat lemah. Penyebab orang mencuri. Ada beberapa alasan mengapa seseorang tergoda untuk mencuri. Yang pertama, lemah iman. Kurang memahami bahwa harta orang lain adalah amanah yang harus dijaga. Yang kedua, tidak bersyukur. Merasa kurang meskipun sudah diberi banyak nikmat oleh Allah. Yang ketiga, lingkungan buruk. Berteman dengan orang-orang yang suka mengambil hak orang lain. Yang keempat, kebiasaan kecil yang dibiarkan. Awalnya mengambil barang kecil, lama-lama menjadi kebiasaan besar. Yang kelima, tekanan kebutuhan. Walaupun alasan ekonomi sering muncul, Islam tetap tidak membolehkan mencuri apapun. Dampak buruk perbuatan mencuri. Yang pertama, hilangnya keberkahan hidup. Harta haram tidak akan membawa ketenangan. Apa yang didapat dari mencuri menjadi sebab hidup penuh masalah. Yang kedua, rusaknya akhlak dan moral. Pencuri akan kehilangan kepercayaan dari orang lain dan sulit dipercaya dalam hal apapun. Yang ketiga, merusak tatanan masyarakat. Jika pencurian marak, masyarakat menjadi takut, curiga, dan tidak saling percaya. Yang keempat, ancaman hukuman dunia dan akhirat. Di dunia, hukuman bagi pencuri sangat berat. Di akhirat, mereka terancam azab yang pedih jika tidak bertaubat. Yang kelima, menurunnya martabat diri. Seseorang yang mencuri bukan hanya merusak nama sendiri, tetapi juga keluarganya. Contoh bentuk pencurian sehari-hari. Banyak yang mengira mencuri hanya mencakup pencurian besar, padahal mengambil uang teman tanpa izin, merusak loker atau tas orang lain untuk mengambil sesuatu, makan di kantin tanpa membayar, mengambil barang sekolah, mencontek dan menyalin tugas teman, mengambil wifi orang tanpa izin, menggunakan fasilitas sekolah atau organisasi untuk kepentingan pribadi. Semua itu termasuk tindakan mengambil hak orang lain. Cara menghindari perbuatan mencuri.
Yang pertama, memperkuat iman dan rasa diawasi Allah. Ingat bahwa Allah Maha melihat, meskipun tidak ada manusia yang melihat. Yang kedua, tanamkan rasa malu dan tanggung jawab. Malu melakukan dosa dan bertanggung jawab atas apa yang dimiliki. Yang ketiga, biasakan hidup jujur. Jujur dalam hal kecil, jujur dalam tugas, jujur pada diri sendiri. Yang keempat, syukuri apa yang dimiliki. Kesyukuran menutup pintu keinginan untuk mengambil milik orang lain. Yang kelima, bergaul dengan teman yang baik. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku. Yang keenam, mohon perlindungan kepada Allah. Berdoa agar dijauhkan dari bisikan setan dan hawa nafsu. Jika pernah mencuri, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah Maha Pengampun bagi siapa saja kembali kepadanya. Yang kedua, kembalikan barang atau ganti rugi. Ini termasuk syarat taubat agar hak orang lain kembali. Yang ketiga, keputusan kebiasaan buruk. Tinggalkan lingkungan atau keadaan yang memicu perbuatan tersebut. Yang keempat, perbaiki diri melalui amal baik. Perbanyak sedekah, ibadah, dan membantu orang lain. Mencuri adalah perbuatan yang dilarang keras dalam Islam karena merusak iman, merugikan orang lain, dan menghancurkan tatanan masyarakat. Sebagai manusia beriman, kita wajib menjaga diri dari mengambil hak orang lain, sekecil apapun itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari perbuatan dosa, menjadikan kita hamba yang jujur, amanah, dan selalu menjaga kehormatan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.